Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aghna man 'arafa wa kafa man wakkala ilaihi amrah fala yahtaju ila syai'in dunah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin a'lal wara ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a sunnatahu wa manhajah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan hidayahnya, taufik dan inayahnya kita pada malam ini kembali bisa berkumpul, bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyatu wal 'ishrun ba'da al-mi'ati tsaniyah min al-hikamil 'athaiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-222 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata pengarangnya Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, tatallu'uka ila baqa'i ghairih dalilun ala adami wujdanika lah, wastihashuka bi fuqdani ma siwah dalilun ala adami wuslatika bih. Artinya, mengingininya engkau kepada kekalnya, kepada tetapnya selain Allah, itu merupakan bukti dalil atas tiada ma'rifatnya engkau bagi Allah. Dan liarnya engkau, galaunya engkau dengan kehilangan sesuatu selain Allah, itu merupakan bukti bahwa tiada sampainya engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah hikmah yang ke-222 ini. Iradatuka baqa'a ghairih ta'ala ma'aka mimma yajurruka ila ma'siyatih dalilun ala bu'dika anhu. Menghendakinya engkau akan tetapnya sesuatu selain Allah daripada perkara-perkara yang membawa engkau kepada maksiat, maka itu suatu bukti atas jauhnya engkau daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengingini kita akan tetapnya sesuatu selain Allah daripada perkara-perkara yang membawa kita kepada maksiat, maka itu suatu bukti bahwa kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contohnya mulai dari pakaian. Pakaian ini seringkali menarik kita, membawa kita kepada maksiat. Tetapi kita ingin pakaian itu agar tetap ada pada kita. Nah, ini satu bukti bahwa kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada pakaian
Pakaian ini seringkali membawa kita maksiat. Tapi kita hendak ingin agar pakaian itu selalu ada pada kita. Berarti kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhiasan ini seringkali membawa kita kepada maksiat, baik itu berupa kesombongan, keangkuhan. Tetapi kita selalu ingin agar perhiasan itu ada pada kita. Nah, satu bukti bahwa kita jauh dengan Allah. Mestinya kalau kita sudah tahu pakaian ini seringkali membawa kita kepada maksiat, perhiasan ini seringkali membawa kita maksiat, mestinya itu dijauhkan daripada kita, disingkirkan daripada kita. Ini sebaliknya. Sudah tahu biasa bila memakai pakaian ini timbul keangkuhan, kesombongan. Bila memakai perhiasan ini timbul angkuh, sombong. Masih aja diingun, masih dipelihara. Berarti kita ini sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kendaraan sama aja juga. Tambah lagi apa? Pekerjaan kita ini seringkali membawa kita melanggar hukum Allah. Nah, pekerjaan ini seringkali membawa kita kepada maksiat. Karena bila kada maksiat kada beruntung. Tapi tetap bekerja dengan pekerjaan itu. Satu bukti bahwa kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya pekerjaan ini kalau sudah tahu membawa maksiat, pekerjaan ini sudah tahu jadi berdusta, pekerjaan ini sudah tahu ada menipu, nah, jangan digawi lagi itu, disingkirkan pekerjaan itu, mestinya demikian. Nah, kalau masih kita menggeluti pekerjaan yang sudah nyata membawa kita kepada maksiat, berarti kita jauh daripada Allah. Dalilun ala bu'dika anhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, cari pekerjaan yang kadang membawa kepada maksiat. Banyak. Cari pakaian yang tidak membawa kita kepada maksiat. Cari perhiasan yang tidak membawa kita kepada maksiat. Cari kawan yang tidak membawa kita kepada maksiat. Nah, mestinya demikian. Iradatuka baqa'a ghairihi ta'ala ma'ak min kulli ma yashghaluka aw yahjubuka 'anillahi ta'ala dalilun 'ala 'adami sidqika ma'allahi ta'ala. Menghendakinya engkau akan tetapnya selain Allah bersama engkau dari tiap-tiap yang mengganggu engkau, mendinding engkau dari Allah. Satu bukti bahwa engkau tidak jujur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tak ke atas sedikit pada yang tadi. Pakaian ini, perhiasan ini, kendaraan ini kalau membawa kepada maksiat, ya kada. Tapi seringkali membuat kita lalai daripada mengingat Allah. Lalai. Seringkali kita sembahyang, kita tunda. Seringkali pengajian kita tinggalkan. Seringkali sembahyang sunat kada dilaksanakan karena sibuk mengurusi ini. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang membuat engkau lalai, membuat engkau sibuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila kita ingin bahwa pekerjaan itu masih ada pada kita, berarti kita tidak jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang walaupun tidak sampai membawa kepada maksiat, tapi membuat kita lalai. Lalai belajar, lalai berzikir, lalai baca Quran, lalai sembahyang berjamaah, lalai silaturahmi, lalai segala-galanya karena sibuk mengurusi pekerjaan-pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan seperti itu masih kita ingini, masih kita minati, berarti itu kita kada jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari pekerjaan
yang kadang membuat sibuk. Cari pekerjaan yang bisa masih sembahyang berjamaah. Cari pekerjaan yang masih bisa menuntut ilmu. Cari pekerjaan yang masih bisa silaturahmi. Nah, yang demikian adalah tanda kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak orang bekerja, berusaha sedemikian rupa. Sembahyang zuhur taka asar, sembahyang asar kena taka rumah yang maghrib. Nah, ini sudah mengarah kepada dosa. Nah, pekerjaan seperti itu masih dipelihara, pekerjaan macam itu masih dilakukan, itu tanda kita jauh dari Allah. Karena sudah arah maksiat. Tapi kalau sudah arahnya hanya melalaikan kita dari zikrullah, nah itu tanda ketiadaan jujur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita kada jujurnya dengan Allah. Dalam sembahyang kita berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar, pengakuan kita. Jadi kita bahwa sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya pekerjaan kita ini melalaikan daripada Allah. Kan kada jujur ngarannya. Nah, kada jujur lawan Allah. Nah, jadi menghendakinya engkau akan kekalnya selain Allah daripada perkara-perkara yang membuat engkau sibuk atau mendinding engkau dari Allah. Dalilun ala adami sidqika ma Allah Ta'ala, itu dalil atas ketiadaan jujurnya engkau bersama Allah. Maka bila orang kada jujur lawan Allah, apalagi lawan makhluk Allah. Apalagi lawan makhluk Allah aja didustainya, apalagi kayak kita. Nah, mestinya kita bekerja menghendaki sesuatu, tapi yang jangan sampai membuat kita terlalaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iradatuka baqa'a ghairihi ma'ak minal waridat kal kashfi wa ghairihi dalilun ala adami ma'rifatika billah. Menghendakinya engkau akan tetapnya selain Allah bersama engkau daripada warid-warid seperti kasab dan selainnya, itu dalil atas tiada ma'rifatnya engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hendak selalu kasab, kita hendak selalu tahu perkara-perkara yang gaib. Nah, karena kita suah diberi Allah, kita biasa diberi Allah itu, diberi Allah kasab, kita biasa diberi Allah mengetahui rahasia-rahasia ciptaannya, kita sudah biasa menerima itu. Nah, karena itu kita merasa lalu kita hendak terus menerus dapat itu, hendak terus menerus dapat kasab, hendak terus menerus dapat mengetahui perkara-perkara rahasia-rahasia ciptaan Allah. Itu menunjukkan bahwa kita belum ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya kalau sudah ma'rifat lawan Allah itu kada perlu lagi kita menghendaki adanya kasab, adanya tahu rahasia-rahasia ciptaan Allah. Itu sudah ketinggalan karena kita sudah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah kita ma'rifat, kada perlu lagi hendak ada hal-hal yang demikian. Nah, iradatuka baqa'a ghairihi ma'ak dalilun ala adam iktifaika billahi ta'ala. Kemudian lagi menghendakinya engkau akan tetapnya selain Allah beserta engkau, itu satu dalil bahwa engkau tidak merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sudah seringkali mengucapkan hasbiyallah,
cukup akan daku oleh Allah. Hasbi Allah, cukup akan daku oleh Allah, cukup akan daku oleh Allah. Nah, kalau kita menghendaki macam-macam masih ada pada kita, berarti kita kadang merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, ala tara ila Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya fin nari i'tarada alaihi Jibril fil hawa faqala alaka hajah faqala Ibrahim amma ilaika fala wa amma ilallah fabala. Apakah engkau tidak melihat kepada Nabi Ibrahim, tidak mengetahui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan pada api? Ini Namrud menimbun api, menyalakan api. Lalu Ibrahim ini dimasukkan dalam satu wadah, lalu ditimbakkan wadah itu gugurnya kena ke api itu. Menjelang kayak Maryam tuh. Nah, Maryam. Jadi Ibrahim dibuat di ujung Maryam itu, ditimbakakan kena melacung Nabi Ibrahim sampainya ke api. Nah, jadi Ibrahim ini begitu di udara ditimbaknya oleh Namrudnya, Maryam ini, Nabi Ibrahim terabang, gugurnya kena ke api yang sangat besar. Nah, di tengah-tengah udara itu datang Jibril alaihissalam kepada Nabi Ibrahim. Ujar Jibril, wahai Ibrahim, apakah engkau ada hajat? Apakah engkau ada perlu? Ujar Nabi Ibrahim menjawab, ini di udara nih, amma ilaika fala. Kalau hajatku kepada engkau wahai Jibril tidak ada. Amma ilallah fabala. Kalau hajatku kepada Allah maka ada. Nah, ini satu bukti bahwa ma'rifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau merasa cukup dengan Allah. Merasa cukup dengan Allah. Sampai Jibril pun Nabi Ibrahim tidak ada perlu. Jibril menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu? Ya Ibrahim, kalau kepada engkau aku pada perlu, kepada Allah aku perlu. Nah, faqala, Allah berfirman, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, sejahteralah atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, begitu Nabi Ibrahim ini sampai gugur ke tempat api yang besar, Ibrahim kedinginan di sana. Nah, kuni bardan, jadilah engkau hai api dingin, wasalaman, dan selamat ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Nah, di sini contoh bahwa ma'rifatnya Nabi Ibrahim itu kepada Allah membuat beliau merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi tingkatan-tingkatan kita dari satu, yang pertama, kalau kita menghendaki tetapnya ada sesuatu yang mengajak kita kepada maksiat, berarti kita masih jauh dengan Allah. Nah, atau kalau kita menghendaki adanya sesuatu, kita menginginkan adanya sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah, tanda kita kada jujur dengan Allah. Kalau kita masih menghendaki adanya kasab, adanya mengetahui perkara gaib, berarti kita belum ma'rifat dengan Allah. Kalau kita masih menghendaki sesuatu selain Allah, berarti kita merasa belum cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi mulai yang pertama, singkirkan pada diri kita segala sesuatu apapun yang membuat kita jatuh dalam maksiat. Jangan dipelihara, jangan diingun, jangan dikehendaki ada di tubuh kita ini. Apapun yang membawa kita maksiat, hendaknya dijauhkan pada kita. Nah,
Kemudian sesudah itu apapun yang membawa kita, pekerjaankah, apakah membuat kita lalai? Membuat kita lalai, jangan lagi dikerjakan pekerjaan itu. Walaupun untung dunia, walaupun untung duitnya, tapi berapa sembahyang berjamaah nang tertinggal, berapa pengajian kada umpat, tidak ada artinya. Kada ada artinya. Sebesar apapun untung yang kita dapat, tapi meninggalkan sembahyang berjamaah, meninggalkan majelis taklim, itu rugi dan menyesal, pasti menyesal. Belum sampai di akhirat sudah menyesal, pasti. Pekerjaan, gawian, nang membuat lalai. Kada usah nang membawa haram itu sudah nyata. Ini membuat lalai aja. Sembahyang tak undur, segala macam, itu pasti akan menyesal. Tapi biasanya menyesal itu di tempat yang sudah tidak berguna penyesalan, di mana di waktu menjelang kematian. Nah jadi dua hal itu yang perlu kita tetapkan dalam diri kita. Singkirkan perkara yang membawa kepada maksiat, singkirkan perkara yang membuat aku lalai daripada Allah. Nah kemudian naik ke atas lagi, jangan lagi menghendaki kasab, menghendaki kejagawan, menghendaki kesaktian kalau sudah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang terakhir, yang tinggi, jangan lagi engkau mengharapkan sesuatu apapun daripada makhluk Allah. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala segala-galanya bagi engkau. Nah para muhibbin rahimakumullah, sesuai dengan sabda Nabi, idza sa'alta fas'alillah, bila engkau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila engkau minta tolong lawan Allah. Kenapa? Karena Allah itu cukup sudah. Hendak napa lawan Tuhan? Minta lawan Allah. Nah, kayak apa caranya minta lawan Tuhan? Caranya minta lawan Tuhan kayak apa? Nah, minta, berdoa lawan Tuhan. Karena komunikasi kita dengan Tuhan hanya lewat doa. Nah berdoa lawan Tuhan, ya Allah, misalnya berikanlah hamba hidayah, ya Allah berikanlah hamba ilmu, berikanlah hamba ini taufik. Itu minta lawan Tuhan. Kayaknya dibukakan Tuhan hati kita, dibukakan Tuhan hati kita. Dia Tuhan mau nikam hendak ilmu, sudah tangi guru anu ngaji situ. Mau nikam hendak dapat hidayah, datangi si pulan, kawani pulan itu. Mau nikam hendak dapat taufik, cari si anu, kawani si anu. Nah, akan datang ilham kepada kita dari Allah untuk menjemput apa yang kita minta kepada Allah. Kalinya langsung kita minta, oh Tuhan ya Allah beri ilmu, jadi alim, kalinya macam itu Bang. Ya Allah hamba minta rezeki yang luas, turunan emas bisa pasahapan, kalinya macam itu. Nah cuma mintalah rezeki kepada Allah, bujur-bujur minta bujur-bujur, karena kita yakin bahwa hanya Allah yang bisa beri rezeki. Minta rezeki kepada Allah, karena Allah beri ilham dalam kita, dalam hati kita. Biar Tuhan mau nikam hendak dapat rezeki, berusaha hendak ikam dapat rezeki yang luas, datangi si pulan, di sana ada jalannya yang bagus. Nah, jadi minta rezeki, minta kepada Allah. Minta ilmu, minta kepada Allah. Karena tunggu, Allah akan memberikan ilham dalam hati kita, kemana kita menjemput pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, wastihashuka bi fuqdani ma yusawwisuka ma'allahi ta'ala dalilun ala adami wuslatika billahi ta'ala. Gelisahnya engkau dengan kehilangan sesuatu yang mengganggu engkau bersama Allah, itu satu dalil bahwa engkau belum sampai kepada Allah. Nah kita sudah tahu nih, barang ini seringkali membuat aku maksiat kepada Allah.
Barang ini seringkali membuat aku lalai dengan Allah. Hilang barangnya. Kita sedih, berarti kita kada bujur lawan Tuhan ngarannya. Ini Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Sudah berbuat baik kepada kita. Ini barang membuat kita sombong, ini barang membuat kita agak, ini barang membuat kita angkuh. Ini ngarannya barang mengganggu dengan Allah hubungan kita. Nah, dihilangkan Tuhan barang tadi pada kita, lalu kita sedih. Berarti kita belum apa-apa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idlau wasalta ilai, karena jikalau engkau sampai kepada Allah, wasyahadtah, dan mata hati engkau sudah menyaksikan Allah, la ahbabta an la yakuna ma'aka syai'un yusawwisuka 'anillah ta'ala, niscaya engkau suka bahwa tidak ada sesuatu yang mengganggu engkau daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nih bujur-bujur sudah sampai kepada Allah, ilmu kita nih sudah kita bisa hati musyahadah kepada Allah. Pasti kita ingin jangan ada yang mengganggu kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seringkali dicontohkan dalam kitab-kitab sufi dengan seorang pengantin. Nah, pengantin ini kan laki-laki diantar biasa ke rumah biniannya. Nah, diantar oleh tukang antar. Sampai di rumah biniannya, bertamuan lawan biniannya si pengantinnya. Tapi si pengantinnya kadang beriakan bulik lawan pengawal-pengawalnya. Kamu jangan bulikan, kena gorengan dulu aku sini. Berarti kadang cinta lawan bini itu ngarannya. Kadang beriakan bulik lawan pengawal itu. Mestinya kalau bujur-bujur cinta lawan bini-bini itu, lakasnya orang bulikan. Kasih bulikan, ini aku hendak bakhalwat lawan biniku. Kayak itu mestinya. Nah ini kada dikiawi pengawal-pengawal, dibawa ke kamar, dibawa guringan. Berarti kada bujur-bujur cinta lawan nang dipinang si perempuan ini. Nah itulah contoh orang dengan Allah itu mestinya senang kalau hilang penghalang-penghalang. Ini kada gawian nang halal diraup, gawian nang bawa kepada dosa digawe, pakaian nang sering maksiat disimpan. Berarti lawan Tuhan itu hubungannya kada bujur. Cintanya kepada Tuhan itu kada bujur, ma'rifatnya lawan Tuhan kada bujur. Buktinya apa? Ketujuh, mengiyawi hal-hal yang mengganggu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa inginnya engkau kepada tetapnya selain Allah dalam diri kita itu bukti bahwa tiada ma'rifat dengan Tuhan. Dan risaunya, galaunya engkau, sedihnya engkau karena hilang sesuatu yang mengganggu hubunganmu terhadap Allah, itu tanda bahwa engkau belum sampai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-223 insyaallah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah ya Allah biha Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Allah bihusnil khatimah ya yarjun minhu syafa'atan sallu sallimu taslima